Sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah sampai seperti ini ya. Setelah menikah itu, di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sejak awal menikah dengan dia sebenarnya saya sudah dalam perawatan psikolog, psikiater. Sampai puncaknya itu akhir 2022, ada beberapa hantaman secara seksual, secara mental, psikis, secara ekonomi. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Tapi saya tidak diperbolehkan hamil. 5 bulan pisah rumah, Zeda mengaku hatinya lebih tentram. Hanya saja, dampak KDRT yang dilakukan suaminya membuat Zeda mengalami gangguan mental dan krisis kepercayaan diri. Hasil visum psikolog forensik, Zeda mengalami luka fisik dan batin yang cukup serius. Lalu benarkah Zeda bukan korban pertama Habib Ali Zindan? Benarkah mantan pacar dan istri Habib Ali Zindan juga pernah mengalami KDRT yang cukup parah dari Habib Ali Zindan? Saya akan ulang-ulangkan di sini. Yang pertama, selama menikah saya sering dipaksa menonton video porno setiap kali hendak berhubungan suami istri. 1. 2. Saya selalu dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi, kondom, pil KB setiap kali sebelum berhubungan suami istri. Jika tidak, saya tidak akan diberi nafkah batin. Kau tidak punya otak, nah. Dan saya sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih setengah tahun gara-gara si Dajjal ini. Dia tidak ubahnya memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya ada istrinya. Padahal saya adalah istrinya. Parah ya Habib Putra Yang ketiga, selama 2 tahun menikah, saya dilarang untuk hamil memiliki anak. Namun istri lainnya dihamili berkali-kali. Dia memperlakukan saya tidak ubahnya seperti budak seks. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. 4. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan seks menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Itu kekerasan seksual. Dua kekerasan ekonomi. Saya jelaskan dulu Pak. Ya, saya mohon izin sebelumnya. Dua kekerasan ekonomi. Selama 2 tahun menikah, dia tidak pernah memberi nafkah saya secara layak untuk makan, pakaian, dan lain-lain. 3. Kekerasan psikis mental. Selama menikah, dia berselingkuh dengan puluhan perempuan. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Suka zina, tukang kawin buang. Puluhan wanita chat ke saya. Ada yang disetubuhi, dihamili, lalu ditinggal, tidak dinikahi. Ada yang sering dikirim gambar-gambar porno, dikawin beberapa hari, minggu, langsung dicerai paksa. Ada bukti chat korban, semua masih saya simpan. Lalu selama 2 tahun menikah, kami tidak pernah tinggal 24 jam. Dia tidak pernah menjaga melindungi saya selayaknya suami melindungi istrinya. Dia datang sesuka hatinya sekali, hanya beberapa jam dalam 1 bulan. Bahkan saya sering ditelantarkan sampai 3 bulan. Lalu saya ditinggal. Saya tidak ubahnya seperti pelacur buat dia. Dan saya ditelantarkan sampai detik ini. Ya Bapak, akibat adanya banyak kekerasan tersebut, saya pernah mencoba bunuh diri berkali-kali karena saya merasa buruk, saya merasa diperlakukan begitu hina. Saya mengalami depresi berat, akut sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ada bukti rekam medisnya, semua sudah saya serahkan ke penyidik. Bahkan sampai sedetik ini saya masih dalam perawatan psikiater, mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Dan saya sudah tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti dulu. Ada bukti rekam medis semuanya, Pak. Saya sudah menjalani pemeriksaan psikis di rumah sakit Polri. Saya sudah melaporkan kekerasan tersebut pada Komnas Perempuan, pihak berwajib Polres Metro Bekasi. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi sudah diberikan surat secara khusus oleh Komnas Perempuan untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Iya, Mbak. Betul. Iya, Mbak. Bapak. Gambarannya seperti itu ya.
Baik, nanti saya sampaikan kepada ketum, kemudian nanti saya minta kepada ketum untuk segera mengumpulkan tim advokasi dari PWLS ya. Kemudian nanti saya akan kabari ke Mbak kapan dan di mana kita akan ketemu di Tangerang ya, tempatnya di sekitar Tangerang ya, maunya Mbak ya. Ya. Ya, nanti di sana ada sekretariat kita kok Mbak di sana. Itu jadi lebih baik ketemunya di sekretariat aja gitu kan, karena satu faktor lebih keamanan kepada Mbaknya sendiri. Gitu. Kalau Mbak Cleopatra sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Mbak Cleo udah keluar kayaknya, Pak. Udah keluar. Nanti kalau masalah Pak Cleopatra nanti saya jelaskan ke Gus ya. Tadi soalnya beliau udah cerita semua sama saya. Enggak, jadi gini, saya kan tadi sudah cerita sama yang saya kan, jadi nanti Mbak Cleopatranya juga harus hadir itu, diwawancarai oleh tim advokasi gitu loh. Iya. Gitu. Ya kan, kalau ini kan para pengacara ini yang harus wawancara langsung gitu loh, ya kan, dengan mereka gitu loh, iya, dan para korban ini gitu. Jadi nanti Mas Malik tolong kirimkan nomornya ke saya, berikut dengan nomornya Mbak Jida Salim ini. Saya minta izin ya Mbak ya, untuk Izin ya, share Pak. nomornya ya. Ya. Terus juga Mbak Cleopatra, nah nanti ini kan sekarang ini kan lagi mau ada acara penakiban. Habis ini saya akan sampaikan ke ketum. Nanti saya akan dorong ketum untuk segera mengadakan pertemuan dengan tim pengacara kita di Tangerang sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Jida Salim. Gitu ya. Oke? Ya. Oke. Ya, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Mbak. Mohon maaf. Dan sabar ya Mbak. Insya Allah kita akan dukung sampai selesai. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Wahai muhibinnya Habib Ali Jindan, belum sadarkah kalian dengan kebejatan yang nyata di depan kalian? Belum cukupkah bukti nyata yang ditunjukkan Tuhanmu di depan mata kalian? Itulah kebejatan dan rusaknya mental junjungan yang kalian elu-elukan, yang kalian puja-puja, yang kalian muliakan, yang selama ini kalian perlakukan dan kalian anggap orang suci yang bisa membawamu ke surga nanti. Semuanya sudah dibukakan Tuhanmu di depan mata kalian agar kalian sadar siapa sebenarnya junjungan kalian itu. Dengan apa yang dialami Zeda Salim ini, semua kebejatan Habib Ali Jindan akhirnya terbongkar. Orang yang kalian puja-puja hanya karena ada nama Habibnya ini, yang kalian muliakan dengan cinta buta kalian, kini semua sudah terungkap sejelas-jelasnya di depan kalian. Doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan telah meracuni otak dan logika akal waras kalian. Kini sudah ditunjukkan sedemikian jelasnya di depan mata kalian. Belum bisakah itu semua menyadarkan kalian dari doktrin-doktrin sesat yang dibungkus agama dengan mengatasnamakan zuriat Rasulillah? Jika bukti nyata ini masih kalian anggap fitnah kepada junjungan kalian, jika bukti kebejatan junjungan kalian yang sudah nampak jelas dan nyata di depan kalian, namun masih saja kami ini tetap kalian anggap pembenci keturunan Nabi, pembenci Ahlul Bait Nabi, sungguh betapa bebal dan bodohnya otak kalian karena belum bisa menerima kebenaran yang nyata. Mengapa kalian tidak gunakan akal kalian? Ketika ada ulama pribumi Nusantara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang membuka kepalsuan dan kebohongan mereka, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berdasarkan kitab nasab, berdasar histori sejarah, bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulillah. Tidak sampai itu saja, bahkan adanya tantangan tes DNA untuk yang ngaku-ngaku keturunan Nabi untuk membuktikan kesahihan nasab mereka, kalian malah menghujatnya bahkan melabelinya sebagai pembenci zuriyah Nabi dan Ahlul Bait. Wahai para muhibinnya Habib Ali Jindan, selama ini kalian telah ditipu oleh orang yang kalian anggap suci, hanya karena mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lalu kalian percaya begitu saja dan mengesampingkan akal logika kalian hanya karena iming-iming dengan mencintainya dijamin masuk surga, dan janji-janji manis yang semuanya itu hanya ngibul belaka. Sungguh kalian ini sudah dibutakan cinta buta tanpa melihat akhlak mereka. Negara ini bisa hancur lulu lantak andai semua orang-orang pribumi Nusantara ini berpikiran seperti kalian. Orang-orang yang berjasa memerdekakan bangsa ini malah kalian kesampingkan, bahkan kalian hujat, kalian hinakan jika berseberangan dengan junjungan kalian. Kalian lebih percaya kepada orang-orang pendatang yang bermental penjajah dan memperbudak kalian yang tujuan sebenarnya ingin hidup mewah dan menghancurkan negara kalian. Ya, memang benar,
Negara ini bisa hancur jika dikuasai Habib yang ngibul dan pengikutnya yang ngawur. Semoga video ini bisa menyadarkan kalian dari perbudakan orang-orang yang selama ini kalian anggap orang suci dan hanya bermodal mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi.